Shalom saudara-saudaraku. Saudara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, nanti selesai ibadah kita akan nanti Ibu Lurah akan datang mungkin dengan camat, kalau sebenarnya direncanakan dengan Bu Wali Kota, tapi mungkin tidak bisa, mungkin Lurah saja atau siapa saja untuk membagi saudaraku, bansos yang 10% dari bantuan pembangunan yang kemarin untuk gereja kita. Jadi saudara-saudara, ada 20 orang. Sebenarnya enggak semua yang 20 ini, karena harus domisili di KTP-nya harus di Bombongan, karena ada surat pengantar dari Bu Lurah. Bu Lurah katakan kalau enggak warga di sini, sekalipun siantar nggak bisa. Saya bilang udah nggak apa-apa, kita sudah masukkan saya semua, nanti itu kita yang nambah. Jadi nanti saudara ada 2 orang dari luar gereja kita, 3, 1 kita yang ambil, 2 orang lagi dari luar tambahkan. Nanti akan dibagikan selesai ibadah jam 12 itu perjanjian kemarin. Kemudian nanti saudaraku, mohon juga kesediaan kita jangan langsung pulang, kita mau pembentukan panitia Natal, karena minggu depan sudah minggu pertama Oktober kita sudah lantik panitia Natal nanti. Haleluya. Juga perlu saya sampaikan saudara bahwa hari Jumat kemarin kami sudah melanjutkan uang kontrak di Perumnas. Nah 11 juta. Saudara mungkin berpikir besar sekali uang itu, sementara jiwa-jiwa masih 1 orang saja yang masih tambah. Saudara-saudaraku, memang begitulah namanya juga perintisan. Saya juga berharap saudara tidak jemu kalau masih dibuat secara bergilir ke sana ibadah. Saudaraku, dengarkan baik-baik bahwa pengorbanan kita yang tidak seberapa ini akan sangat besar manfaatnya ke depan. Benih yang kita tabur ini, kecil yang kita tabur ini. Ada di antara saudara yang hari Minggu pagi begini sudah ibadah, nanti sore ikut lagi. Ada juga sebahagian harus enggak ikut lagi ibadah pagi di sini, ibadah siang, harus menunggu sore. Enggak apa-apa juga, enggak masalah. Saudara-saudaraku, itulah benih yang sedang kita tabur. Tuhan akan menumbuhkannya. Pengorbanan ini besar sekali. Saya juga berpikir sampai berapa lama saya tidak tahu, tapi saya harap tidak akan lama dan Tuhan akan tolong kita. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya itu saja dari tadi pagi, dari tadi ibadah ini saya sudah sedikit agak kasak kusuk memastikan nama-nama yang apa sudah harus hadir. Karena demikian nanti penyerahan apa saudaraku, sekalipun hanya sekedar ya. Nah saudara, mari kita buka di dalam kitab kita Ibrani pasal yang keempat sekarang. Ibrani pasal keempat sekarang. Kita baca ayat 14, karena ini hanya tinggal 3 ayat saja kita baca. Sekalipun penguraian saya nanti hanya di ayat 14 dan 15 saja, tapi kita akan baca sampai ayat 16 karena dia merupakan satu bahagian. Ya saudara, mari kita buka dalam Ibrani pasal yang keempat, mungkin sudah ada di layar ini. Ya. Karena karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 di layar tidak ada. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Katakan amin.
Saudara-saudaraku, seperti firman Tuhan yang sudah kita terima di minggu yang lalu, bahwa setelah waktu yang lama, dalam waktu yang lama sekali Tuhan berfirman dengan berbagai cara. Pada masa yang paling sulit itu adalah masa sebelum zaman Musa, saudara-saudaraku. Dari Adam sampai kepada zaman sebelum Musa itu adalah masa yang paling sulit. Kenapa? Karena orang-orang harus menaati firman Tuhan sekalipun firman Tuhan tidak tertulis. Firman Tuhan tidak pernah dikhotbahkan, tetapi mereka harus menaatinya. Aneh, tapi memang begitu. Lantas di mana keadilannya Pak Pendeta? Bagaimana keadilannya bahwa seorang akan diadili sekalipun tidak ada undang-undang? Maka firman-Nya berkata, Tuhan berbicara kepada setiap pribadi melalui hati nurani seseorang. Jika sedikit saja kecemaran dalam hati seseorang, maka mustahil dia mendengar suara Tuhan. Jika sedikit aja ada kebencian dalam hatinya, maka mustahil dia masih bisa mendengar suara Tuhan. Jika sedikit saja ada niat jahat dalam hatinya, maka mustahil dia bisa mendengar suara Tuhan lagi. Jika sedikit saja ada ketamakan dalam hatinya, maka mustahil dia bisa mendengar suara Tuhan lagi. Lot adalah salah satu orang yang ada bersama dengan lingkungan Abraham, saudara-saudaraku, yang mana dia bisa tahu bagaimana Tuhan memilih Abraham. Tetapi Lot yang hari itu ada menyelinap ke dalam hatinya tentang sebuah ketamakan, maka dia langsung terpisah dari Abraham. Hanya sedikit saja. Itu sebabnya pada zaman Nuh, saudaraku, sebegitu banyak orang yang bisa diselamatkan, hanya Nuh dan keluarganya. Nuh dengan istri, 3 orang anak dan 3 orang menantu. Yang lainnya semuanya mereka terhakimi oleh Allah, oleh air, pada zaman air bah itu. Mereka terbukti mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Sebelum itu tidak ada yang bisa mengatakan benar salah apapun dan siapapun. Karena setiap orang menurut pandangannya benar, maka benarlah diperbuatnya. Dan tidak ada hukum, tidak ada peraturan, tidak ada ketentuan tertulis yang menjadi acuan untuk sebuah kebenaran tertentu. Itu sebabnya saudaraku, setiap orang menurut pandangannya benar dibuat benar. Dan nanti untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, air bahlah yang akan menjadi hakimnya. Dan hari itu terbukti hanya Nuh saja. Hanya Nuh saja. Begitu malang. Kemudian kasih karunia Allah semakin dinyatakan, semakin diperjelas melalui informasi, melalui peraturan hukum-hukum yang tertulis. Yang datang melalui Musa oleh hukum Taurat pertama-tama 10, dan kemudian Tuhan melengkapinya dengan tulisan-tulisan keterangan-keterangan di sana. Berbagai ketentuan, berbagai peraturan ketetapan dibuatkan oleh Musa di padang gurun. Dan itu dilanjutkan nanti di kemudian hari oleh nubuatan-nubuatan para nabi. Sehingga banyaklah kitab-kitab yang tertulis menjadi acuan kehidupan. Itulah pada zaman itu, saudara-saudaraku. Semakin jelas, sudah semakin jelas. Ibarat informasi tentang seorang pria, saya katakan tadi, pada awalnya hanya ada berita akan ada seorang pria, akan ada seorang yang begini. Kemudian setelah hari berikut sudah mulai ada keterangan tertulis, tingginya sekian, hidungnya demikian, rambutnya demikian, seleranya demikian, sudah mulai nampak jelas, semakin jelas. Tetapi kemudian sampailah kepada masa ketika Kristus datang, Dia memperjelas segala sesuatu yang ada di sana. Saudara-saudaraku, informasi-informasi yang ada di sini semua harus dicocokkan seperti ini. Nggak bisa ditafsirkan lagi bahwa kamu tidak seperti ini, tidak. Tapi sebaliknya, semua tafsiran yang ada di sana harus dicocokkan, diselaraskan dengan Kristus. Itu makanya dalam 2 Korintus pasal 3 dikatakan, tanpa Kristus orang tidak dapat menyingkapkan arti makna daripada perjanjian lama itu. Kristuslah kegenapan dari seluruh hukum-hukum itu. Sehingga saudara-saudaraku, ketika dikatakan di sini jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh, kemudian saudaraku, setelah seseorang ini menyatu, ibarat pria dan wanita tadi, mereka sudah menikah, sudah ketemu,
Orang tidak perlu lagi beritahu sama dia, suamimu itu kesukaannya makan bakso loh, kau harus pandai buat bakso. Maka dia akan bilang, nggak perlu kau ajari aku sudah bersama dengan dia. Maka dia berkata, menjadi seorang istri itu loh suaminya harus begini kata orang kepadamu jika engkau sudah bersama dengan Yesus. Maka dia berkata, kamu nggak perlu ajari dia. Aku tahu takaran kesukaannya tentang makanan, kadar garamnya berapa banyak untuk satu makanan. Aku sudah tahu. Kenapa? Karena dia sudah bersama. Demikian juga hari ini setiap orang yang sudah bersama dengan Yesus Kristus, mereka nggak lagi memerlukan perintah mengatakan jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, karena kehidupan itu sudah menjadi bahagian dari hidupnya. Haleluya. Jadi bukan berarti setelah orang bersama dengan Kristus dia nggak memerlukan peraturan lagi, bukan. Peraturan itu sudah menjadi gaya hidupnya. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, sampailah kita setelah zaman itu berlalu semuanya, maka Kristus sudah datang ke dalam dunia berbicara kepada manusia melalui satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Dialah tolak ukur kebenaran, dialah seleranya Tuhan, dialah kehendaknya Tuhan. Maunya dialah maunya Bapa, kebenaran dialah kebenaran Bapa, atau kebenaran Bapa diletakkan dalam dirinya. Saudara-saudaraku, kenapa orang-orang Farisi tidak dapat menerima keberadaan dia? Bukankah mereka sudah mempelajarinya semua tentang informasi tentang dirinya sudah didengarkan? Kenapa begitu sampai kepada oknumnya mereka nggak bisa menerimanya? Karena mereka telah membangun sebuah konsep sendiri tentang Mesias itu. Mereka sudah membangun konsep tentang Mesias itu, dan konsepnya itu adalah mengacu kepada apa yang mereka mau. Kalau Mesias datang, dia akan menegakkan kerajaan Daud dan kita akan menjadi berkuasa. Kita akan menjadi panglima, kita akan menjadi penguasa seluruh dunia. Kemudian ketika Yesus datang dalam rupa manusia biasa-biasa, anak seorang tukang kayu, mereka berkata kami tak dapat menerimanya. Bukan ini Mesias yang kami kenal. Yohanes Pembaptis sendiri pernah terkecoh ketika dia sudah ditangkap dibawa dalam penjara oleh Herodes, karena dia dengan berani berkhotbah sekalipun tak disuruh. Dia berkhotbah kepada Herodes, kamu tidak halal mengambil istri saudaramu, kamu terkutuk katanya. Dan marahlah Herodes. Herodes mungkin dia berkata begini, siapa menyuruhmu berkhotbah kepadaku? Siapa menyuruhmu menyampaikan firman itu kepadaku? Aku tidak minta, aku bukan penganut agamamu. Tangkap dia. Dan begitu ditangkap, Yohanes berkata beginilah, mana Mesias, kenapa dia diam saja? Kenapa dia tidak menolong saya? Kemudian dia kirim murid-muridnya untuk menjumpai Yesus Kristus dari penjara. Dia kirim sama Yesus, dikatakan, kami murid Yohanes, guru kami murid Yohanes, mohon penjelasan. Ada pertanyaan dari guru kami, saya muridnya Yohanes. Apa itu? Dia bilang, kamukah Mesias itu atau kami harus menunggu yang lain? Yesus pandang dia begini. Yohanes sedang kecewa. Dia bilang sama Yohanes, orang mati bangkit, orang buta melihat, lumpuh berjalan, bisu bicara, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, orang-orang yang ada dalam kurungan dilepaskan, dan berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa. Bilang sama Yohanes, seorang nabi besar bisa kecewa, bisa salah pemahaman tentang Mesias. Tapi ada seorang nelayan yang luar biasa, saudaraku, nelayan luar biasa, namanya Petrus. Waktu itu masih Simon namanya, yang sudah berjalan bersama dengan Yesus beberapa saat setelah dia menjadi murid. Yesus tanya kepada mereka, kata orang siapa aku ini? Yohanes ini, Petrus ini tidak pernah belajar hukum Taurat secara rinci. Dia bukan ahli Taurat, dia gak masuk golongan orang Farisi, dia bukan imam-imam. Tapi dia sudah melihat Yesus dalam hidup hari-hari. Yesus bertanya, siapakah anak manusia ini? Sana berkata, salah seorang nabi yang dulu bangkit lagi. Yang sana berkata begini, yang sana berkata begini, yang sana berkata begini, kata mereka. Lantas Yesus bilang, jangan kata mereka, katamu aku siapa?
Dan Petrus berkata dengan gagah, dia berkata, "Guru, kau adalah Mesias, anak Allah." Dengan kata lain, kaulah yang dinanti-nantikan itu. Yesus bilang, "Petrus, itu kamu tidak dapat dari pelajaran bangku kuliahmu. Kamu tidak mendapatkan pengertian itu dari khotbah yang bagus. Bapakku telah memberitahu kepadamu. Yang kau lihat itu membuat kau jadi percaya." Saudara-saudaraku, orang duduk di bangku kuliah sekolah tinggi teologi misalnya tidak membuat seorang berohani, tapi membuat mereka bisa tahu dan memilih berohani atau tidak tergantung mereka mau percaya atau tidak. Tadi pagi sebelum mulai ibadah kita, sementara sudah pada berdatangan para tim pelayan, saya bersiap-siap juga, saudara-saudara. Ada sesuatu yang ngomong dalam hatiku, dan itu sudah kucatatkan di sini, tanggal 29. Dia ngomong begini, melayani tidak membuatmu berohani. Ya, aku berkata iya. Aku berkhotbah tidak membuat aku berohani. Para pelayan altar tidak membuat mereka berohani kalau mereka melayani. Mereka akan berohani tergantung hubungan mereka dengan Tuhan. Saya akan berohani tergantung hubungan saya dengan Tuhan. Itu sudah saya catat dalam rema saya. Orang-orang Farisi, saudara-saudaraku, hari itu jubahnya panjang-panjang, doanya panjang-panjang. Tapi sayang sekali mereka tidak mengenal satu figur yang namanya Yesus. Dan itu membuat seluruh kerajinan mereka, ketaatan mereka itu tidak berarti sama sekali. Tidak berguna sama sekali. Karena mereka melewatkan. Setelah berulang kali Allah berbicara melalui ini dan berbagai cara melalui nabi-nabi, dan dia sudah bicara melalui anaknya, dan yang satu itu mereka lewatkan. Makanya kita tidak mau melewatkan itu. Haleluya. Haleluya, saudara. Dikatakan di sini karena kita mempunyai seorang imam besar. Hari ini dia datang ke dalam dunia sebagai imam. Dengarkan, Yesus itu mati di kayu salib bukan sebagai nabi. Bukan dalam jabatan sebagai seorang raja. Yesus itu mati di kayu salib sebagai seorang imam. Sebagai seorang imam. Kalau setiap tahunnya imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus membawa korban domba atau lembu untuk korban pendamaian mereka. Dia datang kepada Tuhan di ruang Maha Kudus itu, dia katakan, "Ya Tuhan, inilah korban persembahan pengampunan dosa untuk umatmu Israel." Dan dia perciki tabut perjanjian itu, peti perjanjian yang berisi 2 loh batu, roti mana dan tongkat Harun, yang terbuat dari kayu penaga dan dilapisi dengan emas, tak bisa disentuh manusia. Di atasnya ada kerub. Kerub itu malaikat pelindung, dibuat dari emas semua. Dia perciki 7 kali. Imamlah yang membawa itu. Yesus Kristus, dia tidak mengambil dari korban persembahan lembu atau kambing. Sebab keimamatan Yesus bukan dari Lewi atau dari Harun, tapi keimamatan Yesus berasal dari berdasarkan Melkisedek. Nanti saya terangkan ini Melkisedek ini, yaitu keimamatan Allah surgawi, saudara-saudaraku. Dan Yesus tidak membawa darah domba, darah binatang, tapi dia membawa darahnya sendiri. Dan dia bawa bukan ke kemah buatan Musa, buatan manusia, dia bawa langsung ke tahta Allah yang di sorga, Allah Bapa. Haleluya. Dia adalah imam. Dia adalah imammu dan imamku. Jika imam yang satu ini tidak melakukan bahagiannya, kita tidak ada akses dengan Bapa sorga, kawan. Kita nggak ada akses.
Coba dibuka. Lanjut. Tidak banyak hari ini karena jam 12 kita harus selesai. Lanjut. Ke PowerPoint. Buka dari tadi belum buka ya. PowerPoint di diktat. Yesus imam besar. Saya kira udah dibuka dari tadi. Saya lupa memberitahunya. Saudara-saudaraku, Yesus sebagai imam besar waktu Yesus mati di kayu salib, dia tidak dalam status raja, dia tidak dalam status rasul, dia tidak dalam status nabi, dia adalah imam. Imam. Ya, lanjut. Ini sudah kita baca tadi. Imam. Apa itu imam? Ayo baca sama-sama. 2, 3 ya. Perwakilan manusia kepada Tuhan. Itulah imam. Jadi imam itu saudaraku, hari-hari dia ada baju efod mereka, ada baju efod. Nanti sekali waktu saya akan terangkan ini tentang keimamatan dan semua gambar-gambar. Tanpa gambar mustahil saudara mengerti. Saya sudah puluhan tahun berusaha mempelajarinya, tanpa gambar-gambar tak mengerti saya mengenai. Tak bisa aku hafal secara lengkap, hanya kurang lebihnya. Dan itu satu pelajaran yang besar nanti di hari-hari mendatang. Saudaraku, ada 12 batu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke kiri 3 batu, ke bawah 4 batu. 3 kali 4, 12. Masing-masing ada nama suku. Dia membawa itu kepada Tuhan. Dia mewakilinya, ada di hati imam. Dia membawa korban pendamaian kepada Bapa atas nama seluruh Israel. Imam membawa 12 nama, tapi imam besar agung kita Yesus Kristus membawa seisi dunia. Haleluya. Imam perwakilan manusia kepada Tuhan. Yesus adalah perwakilan kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Dia adalah perwakilan. Kalau di ruang Maha Kudus itu telah diperciki darah anak domba, darah lembu atau apapun dia yang semacam itu yang tahir, maka Yesus membawanya darahnya sendiri. Darahnya sendiri. Kenapa harus pengorbanan darah? Karena dosa harus dihukum. Kesalahan dan pelanggaran harus dihukum. Penghukuman membuat lembu mati. Penghukuman membuat domba di Taman Eden mati. Penghukuman membuat Yesus mati. Dia mati atasku. Dengarkan baik-baik. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia tidak hanya sekedar mati untukmu. Tidak. Dia mati sebagai hidupmu. Haleluya. Ini penting sekali. Saya dapat pelajaran dari hamba Tuhan ini. Dia tidak hanya sekedar mati untukmu kawan. Dia mati sebagai hidupmu, sebagai dirimu atas namamu. Haleluya. Dia mati sebagai diriku. Dia mati sebagai aku di sana. Haleluya. Perwakilan kita. Imam besar setiap tahun membawa darahnya, darah binatang ke ruang Maha Kudus bait Allah. Sedangkan Yesus hanya 1 kali saja. Dengarkan baik-baik. Tahun depan imam akan mempersembahkannya lagi. Tahun depan imam mempersembahkannya lagi. Kenapa? Orang tanya kenapa? Karena kita berdosa. Tahun depan buat lagi. Kenapa? Karena kita berdosa. Maka orang bertanya lagi, tahun lalu kan sudah. Ya, itu tahun lalu. Udah ada lagi dosa kita. Dengan kata lain saudaraku, itu bukan penebusan sesungguhnya. Yesus Kristus imam besar agung kita mati 1 kali saja selama-lamanya. Sempurnalah penebusan atas dosa. Kuasa penyuciannya berlanjut terus menerus sampai hari ini. Seperti saya katakan minggu lalu saudara-saudaraku, kesalahanmu 2 bulan lalu enggak ada lagi di sini. Jika saja pengampunan atas dosamu itu nanti terjadi pada akhir hidupmu, maka engkau dan aku sudah mati ditimpa oleh dosa. Hari-hari menumpuk saudara-saudaraku. Tetapi setiap kali engkau datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, engkau berkata, Tuhan, dalam kebodohan sudah kulakukan kesalahan itu.
dan engkau menangis meratap dengan sungguh-sungguh di sana saudara-saudaraku, maka saat itu penyucian oleh darah anak domba terjadi atas hidupmu. Sehingga dengan demikian engkau berani angkat muka dan berkata, ku sanjung kau di tempat tinggi. Sehingga kita bisa bernyanyi dengan girang tadi nyanyian kita. Inilah zaman Elia, inilah zaman Musa. Saudara-saudaraku, tanpa penebusan itu mustahil nyanyian itu merdu dinyanyikan. Haleluya. Amin saudara. Lihat anugerah Allah ini. Maka mulailah kita belajar menggunakan kacamata iman. Jangan kacamata perjanjian lama. Kacamata perjanjian lama selalu berkata betapa berdosanya kita. Kacamata perjanjian baru berkata penebusanmu sudah terlaksana. Haleluya. Saudara tahu teleskop dan mikroskop kan? Teleskop itu yang besar diperkecil. Mikroskop itu yang kecil diperbesar. Kalau engkau salah menggunakan, engkau salah alamat, salah pengertian. Kalau saudara mau memeriksa amuba misalnya dengan menggunakan teleskop, apa yang kau lihat di sana? Udah kecil tak kelihatan lagi. Yang dipakai di sana adalah mikroskop. Yang kecil diperbesar 10 kali, 100 kali, 400 kali. Saya pernah lihat di reel di internet saudaraku. Maka dibikin begini. Ada orang memencet jerawatnya, ditaruh di kaca apa, kemudian dilihat pakai kaca pembesar, ada binatang di dalam yang bergerak-gerak. Memang begitu. Dalam tubuh kita ini banyak apa namanya itu? Apa namanya itu Pak? Apa yang makhluk hidup dalam daging kita bisa? Mikroorganisme banyak. Makanya kalau di Taiwan kalau tidak salah, ikan nila itu nggak dimakan orang. Ikan nila nggak dimakan karena airnya banyak air biasa. Kenapa? Menurut mereka nggak sehat. Kemudian kalau diambil itu diperiksa, dipakai mikroskop, mungkin banyak mikroorganisme di dalam yang tidak sehat. Jadi kalau mau menjala ikan kesanalah pasti banyak hasil. Tapi salah orang itu. Coba kalau di Siantar itu langsung 30.000 satu porsi, hanya 3 ons. Habis. Itu juga alasan Tuhan mengatakan makanan harus dimasak. Tapi orang Jepang punya ilmu sendiri. Kalau ikan-ikan bagus mereka makan mentah pakai kecap. Tapi memang mereka sangat menjaga di perairan mana ditangkap. Di perairan mana ditangkap. Kalau ada tercemar sedikit saja oleh limbah atau apa, ada merkuri yang lain, mereka nggak mau lagi. Mereka tidak tahu orang Indonesia habis semua itu. Mentah, masak, habis semua. Saudara-saudaraku, dengarkan baik-baik. Pakai kacamata iman oleh Yesus Kristus. Itulah yang membawamu kepada kemenangan. Haleluya. Sekali saja yang berikut mengenai imam. Ini semua tentang imam hari ini. Yang ketiga, imam besar membawa 12 suku Israel menghadap Tuhan. Imam membawa 12 suku, tetapi Yesus apa saudara? Membawa seisi dunia di hadapan Bapa. Engkau namamu namaku. Bahkan secara pribadi ada namaku dibawa senantiasa kepada Bapa. Dan Bapa berkata daftarkan dia sebagai penerima berkat anugerah yang tak berkeputusan. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku hidup dalam iman penuh gairah. Itu sebabnya hidup dalam iman itu bersemangat. Bukan kalau sudah kita punya banyak baru kita bersemangat, bukan. Orang yang hidup dalam iman seolah-olah dia sudah mempunyai segalanya, sekalipun makan siang hanya 1 porsi, tidak bisa tambah. Tapi orang yang hidup dalam iman saudaraku, dia mempunyai pengharapan. Orang yang hidup dalam imanlah yang berani menyanyikan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana mungkin ada orang yang terdakwa yang menunggu eksekusi?
nggak tahu kapan dia akan dieksekusi mati. Dan dia berkata, ku jatuh cinta padanya. Mana mungkin. Bapak Yusuf Roni dia berkata waktu dia berkhotbah waktu dari penjara, ada satu, sekarang saya, lagu yang paling tak disukai oleh para tahanan katanya waktu mereka bersama. Kan ada kebaktian-kebaktian di penjara. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya selesai kebaktian masuk sel semua. Itu nggak bisa dinyanyikan di penjara katanya. Nggak cocok, paling tak disukai. Karena tidak sesuai dengan fakta. Tetapi itu secara lahiriah. Tapi sesungguhnya saudara-saudaraku, apa yang dialami oleh Rasul Paulus dengan Silas waktu mereka dimasukkan dalam pasungan, dipasung, dirantai dan masuk dalam penjara yang paling gelap, paling dalam. Apakah mereka terpenjara, tangannya terpenjara, kakinya terpenjara, imannya tidak terpenjara? Dia bilang sama Silas, saya kutip kalimat seorang hamba Tuhan, Silas, kamu belum pernah mengalami yang begini ya. Kalau aku sih, aku ini kan teroris Silas. Bukan hanya masuk penjara. Dulu waktu aku masih ahli Taurat, bukan hanya ku penjarakan orang-orang Silas. Ku bunuh sudah begitu banyak. Itu sebabnya kalau hari ini kita masuk penjara, belum seimbang dengan perbuatanku dulu Silas. Ayo nyanyi kita yuk katanya. Saudara-saudara, nyanyi mereka saudara-saudaraku. Jiwanya tidak terkerangkeng, jiwanya tidak tertawan. Dan gempalah di sana. Dan anehnya saudara-saudaraku, hanya lingkungan penjara itu gempa. Pintu-pintu yang terbuka, termasuk rantai mereka. Saudara-saudaraku, karena mereka hidup dalam iman. Lanjut. Saya dengar, jangan lupakan ini, bahwa namamu dibawa oleh Tuhan Yesus hari ini dan selalu kepada Bapa di sorga. Yang berikut mengenai imam nomor 4. Darah anak domba itu menutupi dosa. Kalau imam-imam membawa persembahan itu saudaraku, dan korban domba dicurahkan, darah domba dicurahkan, itu sama seperti darah domba itu menutup dosa supaya mata Tuhan tidak melihatnya dan penghukuman tidak dijalankan. Bukan begitu yang dibuat Tuhan Yesus Kristus. Yang dibuat Tuhan Yesus, darahnya menyucikan dosa, bukan hanya menutupi dosa. Haleluya. Dia adalah imam besar agung kita. Dia adalah imam besar agung kita. Itu sebabnya kalau engkau masih bangga dengan dirimu sebagai orang berdosa, aku ragu apakah engkau sudah percaya sama Yesus atau tidak. Apakah berguna pengorbanan Yesus itu bagimu atau tidak? Itu menjadi persoalan. Jika saja Anda dan saya tahu tentang pengorbanan, bahwa Yesus telah menyelesaikan segalanya, kita tidak lagi meratapi hidup kita yang buruk itu, dan kita berkata, aku sudah baru sekarang. Hidup yang kuhidupi bukan lagi hidup yang lama, tapi hidup yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku, darah Yesus menghapuskan dosa, bukan sekedar menutup dosa. Nomor 5. Imam besar 2-3 ya. Imam besar tidak merasakan penderitaan umatnya. Dapurmu adalah dapurmu, dapurku adalah dapurku. Anakmu, anakmu, anakku, anakku. Sekalipun dia berkata, turut bersimpati, turut berduka cita andai kata ada kemalangan di rumah. Demikianlah saudara kita. Saya lihat satu postingan, dia berkata begini, ketika engkau kemalangan, begitu engkau mati, beberapa jam setelah kematianmu, orang mungkin sudah berhenti menangisimu. Orang sudah berpikir bagaimana cara menguburkanmu katanya. Dan itu fakta. Ada nyanyian kita, nyanyian gereja dalam bahasa Toba. Apa? Isedo ale aleta. Coba dulu bantu saya. Naso olomu bayi, ale ale nasumur, ima Tuhan Yesus. Ada satu lagi begini. Nang apa? Kalau nang torope ale ale, na dikasiangan. Terus apa katanya?
saudara-saudaraku, orang-orang akan pulang ke rumahnya, pertemanan akan berhenti. Yang tidak berhenti hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Saudara kandung kita terbatas. Dia bilang berapa pengeluaran? Bukan mau dibayar, bukan. Bukan mau dibayar mereka. Hanya sekedar manupahi, iya kan? Kalau sudah selesai manupahi belum selesai juga, maka apa mereka bilang? Ya ladangmu itulah. Kan begitu saudara-saudara? Memang begitu, hukumnya begitu. Karena tidak dapat merasakan sepenuhnya. Kalau dikatakan kamu harus merasakan, dia bilang masalahku juga banyak, bror. Masalahku juga banyak, bos. Kamu perlu ini, kamu perlu ini, kamu perlu ini, kamu perlu uang sekolah anakmu. Dia bilang jerukku belum aku kasih pupuk. Saudara-saudara, bayangkan. Dan dia tidak akan mengeluarkan uangnya yang harusnya membeli obat semprot yang mahal itu dan pupuk jeruknya untuk membayar uang kuliah anakmu. Karena dia adalah dia, kamu adalah kamu. Bukan demikian dengan Tuhan Yesus. Dia merasakan di dalam. Itu sebabnya ketika engkau dalam persoalan yang parukilon yang tinggi, dalam high class, dia satu-satunya yang hadir di sana, yang setia. Ayah ibumu tak mampu memahami itu, anak-anakmu tak mampu memahami itu, suamimu tak mampu memahami itu. Buktinya engkau masih kesusahan menyelesaikan masalah itu, belum bisa tidur, dia sudah ngorok. Padahal firman Tuhan mengatakan sependeritaan. Kan begitu. Dia sudah ngorok dia. Maka datanglah ibu pendeta. Kamu sudah tidur. Maka yang satu berkata berohani, aku serahkan semua sama Tuhan. Aku gak mau susah-susah katanya. Siapa suruh kamu mikiri semuanya itu, serahkan sama Tuhan lah. Ini jam tidur. Bukankah Yesus juga tidur waktu di perahu yang goyang itu? Jam tidurnya. Haleluya. Saudaraku, intinya adalah yang memahami seluruhnya hanya Yesus Kristus. Dalam Ibrani pasal 14 tadi, pasal 4 ayat 15, dia berkata, coba kita baca sedikit, coba maju. Mundur, ini dia. Maju, nomor 5. Lanjut. Iya, ini dia. Kan sudah pas ini. Sebab 2-3 ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia berkata begini, penderitaan yang kau alami itu aku pun sudah mengalaminya. Dan dia ada di sana. Haleluya saudara. Jadi jangan ambil jalan pintas berapa liter baygon baru cukup. Jangan. Cukuplah itu untuk membunuh nyamuk-nyamuk yang nakal itu. Cukuplah itu. Bagi kita ada Yesus Kristus yang mengerti segala kesusahan. Nyanyian berkata dia mengerti bahasa tetesan air mata. Air mata ini banyak ceritanya. Ketika Anda tertawa terbahak-bahak, air mata juga turun di sana. Tapi di sana ingus tidak ikut turun. Tapi kalau Anda sedang menangis bersedih, di sana air mata akan datang. Dan itu tak terceritakan. Di sana ingus akan ikut. Mereka sejalan bersama-sama. Yang bisa mengerti di sana hanya satu orang, namanya Yesus Kristus. Dia mengerti segala sesuatunya. Haleluya. Dia ada bersama dengan hidupmu saudara. Dia ada bersama dengan engkau. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu yang sedang penuh persoalan itu di hadapan saudara-saudaramu. Dan saudara-saudaramu masih berani-beraninya lagi mau minjam uang samamu. Apa engkau katakan? Yang kejamlah dunia ini. Nggak tahu dia utangku sudah banyak, masalahku sudah banyak, belum kebutuhanku makan malam kami belum ada, minjam uang lagi. Berani lagi kau minjam uang sama aku. Apakah kau berkata begitu? Jangan. Balik belakanglah menghadap ke dinding dan kunci kamar berkata,
Mau lihat ya Tuhan, wajahku ini belum nampak kekurangan uang. Masih ada iman berarti. Haleluya. Berarti hidupmu masih lebih baik dari orang itu. Haleluya. Daripada engkau punya uang banyak, orang pikir kasihanlah orang ini, kurasa 3 hari tidak makan katanya. Padahal uangmu banyak. Berarti engkau jauh dari damai sejahtera. Buah roh adalah damai sejahtera salah satunya. Apa itu damai sejahtera? Kalau saya lukiskan dengan satu lukisan, tempo hari saya sudah sampaikan. Bukan damai sejahtera itu tidak dilukiskan dengan padi yang sedang menguning di sawah luas. Bukan. Kalau begitu keadaannya damai sejahtera, maka itu namanya damai sejahtera musiman. Sama dengan tanggal muda bagi pegawai negeri dan karyawan. Tapi damai sejahtera itu adalah satu bangunan, satu bukit batu di tepi danau, di tepi laut, udah menghitam warnanya, dihantam oleh gelombang, gelombangnya pecah dan berhenti di sana, mundur lagi, dihantam lagi. Dia bilang, haleluya, udah capek kau katanya. Tahun depan dia masih di situ. Udah 20 tahun depan dia masih tetap di sana, dia tetap kokoh. Itulah damai sejahtera, tidak tergoncangkan oleh apapun. Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera kuberikan kepadamu, tidak sama dengan damai sejahtera diberikan oleh dunia ini. Dunia ini damai sejahteranya ada ketika mereka panen besar, uangnya banyak. Tapi damai sejahteramu sekalipun kamu dalam penjara, kamu tidak putus asa. Haleluya. Aliran darahmu terus berjalan dengan normal. Jantungmu tetap berdenyut dengan normal. Haleluya saudara-saudara. Lanjut. Harun, perhatikan, Harun menjadi imam besar sejak Musa. Dan semenjak itu imam besar itu menjadi jabatan yang paling dihormati di Israel. Dan itu nggak bisa keluar dari keturunan Harun. Tidak semua Lewi. Lewi itu punya anak berapa? Yang lain hanya pelayan altar, pelayan penerima tamu, pelayan ini, pelayan ini. Tapi khusus jabatan keimamatan, imam besar harus dari kalangan Harun. Sangat dihormati dia. Dialah pemegang keputusan. Tapi itu mulai dari zaman Musa sampai zaman salib. Sedangkan keimamatan Yesus, dia dipanggil menurut peraturan Melkisedek. Tahu Melkisedek? Melkisedek ini bukan marga Sianturi. Melkisedek ini adalah imam besar Allah yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu, bukan yatim piatu. Dia tidak pernah lahir, dia Raja Salem. Hanya sekali saja dia muncul. Pada waktu Abraham sudah mengalahkan Kedorlaomer dengan 5 raja. Dan setelah Abraham menang mengalahkan semua musuhnya, datanglah Melkisedek imam besar yang disebut dengan sebutan Raja Salem. Dia memberikan roti dan anggur kepada Abraham dan memberkati Abraham. Dia adalah jelmaan. Kalau dalam dunia teologi, apalagi kalau sudah tingkat doktor, dia tidak berani menerjemahkan siapa Melkisedek. Dia hanya berkata ya Melkisedek. Tetapi para penafsir Alkitab berkata Melkisedek adalah imam besar Allah yang maha tinggi. Karena Yesus juga ditetapkan sebagai imam besar untuk selama-lamanya. Maka dia adalah jelmaan Yesus Kristus sebelum dia lahir dalam rupa manusia ke muka bumi. Haleluya. Dia tidak berbapa di bumi ini. Dia tidak pernah lahir di dunia ini. Dia kekal adanya. Dialah imam. Dan Yesus, keimamatan Yesus Kristus itu disamakan dengan keimamatan Melkisedek dan tidak berakhir. Memang Yesus lahir dalam rupa manusia, tetapi setelah dia bangkit, dia kealahannya sempurna seperti Allah. Dan dia tidak pernah mati lagi. Haleluya. Menurut Melkisedek. Lanjut, masih ada mungkin. Melkisedek ini adalah, ini dia. Setelah Abraham ini ceritanya, ke dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 kita baca sama-sama 2, 3 ya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke dalam lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lanjut.
Lalu ia memberkati Abraham. Bayangkan saudaraku, orang yang paling rohani di dunia adalah Abraham. Abraham adalah bapa orang percaya. Dia ada pada level tertinggi. Tapi dialah yang memberkati Abraham. Betapa tingginya orang itu. Kita ulang sekali lagi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu apa? Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semua. Saudara-saudaraku, orang yang berhak menerima persepuluhan adalah orang yang paling tinggi rohaninya dalam hidup kita. Itu makanya saudara-saudara membawa persembahan persepuluhan ke sini. Kami membawa persepuluhan ke majelis daerah. Majelis daerah membawa persepuluhan ke majelis pusat. Majelis pusatlah yang selanjutnya menyalurkan. Sekalipun tidak seluruhnya, 20% ke sana. Dialah yang memberkati Abraham. Saudara-saudara, betapa luar biasanya orang itu. Melkisedek. Yesuslah penerima semua berkat persembahan. Haleluya. Yesus Kristus. Dan Abraham memberikan kepadanya 1/10. Jadi ide persepuluhan bukan datang dari Maleaki. Bukan datang dari Maleaki. 500 tahun sebelum Musa datang, persepuluhan sudah berjalan. Saudara-saudaraku, itu ide daripada Tuhan. Itulah metode atau cara yang dibuat Tuhan untuk membiayai pekerjaannya di muka bumi. Sehingga tidak ada yang bisa menuntut dan tidak ada yang perlu berhutang. Kalau engkau merasa engkau tidak diberkati oleh Tuhan, jangan bawa persepuluhanmu kepada Tuhan. Tapi jika engkau menyadari tentang berkat Tuhan ke atasmu, maka bawalah 1/10 kepada Tuhan. Kalau engkau berkata imamku adalah Melkisedek Yesus Kristus, maka engkau membawa persepuluhan kepadanya. Dan aku juga melakukan hal yang sama. Dapatkah saudara lihat keajaiban dari 1/10 itu? Tahun 1921 pada bulan April datanglah dua keluarga dari Seattle Amerika ke Indonesia, mendarat di Bali. Tidak ada yang membiayai mereka. Itulah cikal bakal berdirinya gereja Pentakosta. Seluruh gereja-gereja Pentakosta, Pantekosta di Indonesia, termasuk gereja Betel. Dari sana semua embrionya. Saudara-saudaraku, dapatkah saudara hitung berapa ratus ribu gereja karismati di Indonesia hari ini dan siapa membiayainya? Dapatkah saudara hitung sekarang berapa puluh juta warga Indonesia sudah menjadi orang Kristen, menjadi percaya Yesus? Dan siapa yang membiayainya? Pendeta tidak datang ke rumah jemaat berkata, mana persepuluhanmu belum dibayar? Karena masing-masing orang berhutang kepada Tuhan. Pendeta tidak akan menuntut kepadamu, kamu belum membayar, mana utangmu? Tidak akan. Pendeta akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku yang apa yang sudah kulakukan, kukerjakan menjadi bahagianku, selebihnya Engkau memberkatiku. Maka Tuhan berkata 1/10 dari milik umat Tuhan itu menjadi bahagian. Kalau juga belum mereka membawa persembahannya, tinggal aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan jamahlah mereka. Kalau mereka tidak mau dijamah, Tuhan Engkau yang menjamahnya. Dan saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan menjamah saudara, atau saudara tidak mau dijamah Tuhan. Kepadanyalah. Saudara-saudaraku, saya beberapa tahun yang lalu, pendeta Daya Surbakti dipanggil berkhotbah dalam rangka penggalangan dana. Waktu itu Bapak Profesor Bungaran Saragih, Menteri Pertanian di Indonesia. Beliau hadir di salah satu gedung di Medan. Dan pendeta Daya Surbakti diminta berkhotbah 15 menit saja Pak Pendeta. Untuk pengumpulan dana. Untuk dana apa?
Karena banyak dari para pendeta itu yang sudah mau pensiun dari gereja mereka belum punya rumah. Maka pendeta Husnul Bakti berkata begini. Dia ambil satu perumpamaan Tuhan Yesus, seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko, dirampok babak belur, mati ditinggalkan. Gak ada yang merawatnya. Karena cuma 15 menit khotbahnya, maka pendeta Husnul Bakti singkat saja berkata, saudara-saudara, tahukah engkau ada berapa puluh pendeta di sini babak belur ini udah mau pensiun, tak ada rumahnya. Ayo kita buat penggalangan dana hari ini. Terkumpullah 7 miliar. 7 miliar. Tapi saya mau katakan, jangan sampai babak belur. Kalaulah saja hukum ini diterapkan, tak ada yang babak belur. Karena memang di sana ini enggak dilakukan. Sorry, saya tidak mau. Hari ini kalau ada pendeta-pendeta Pentakosta yang masih tetap kere, miskin, orang tidak berkata, kasihan, berarti jemaatmu pelit-pelit ya. Tidak. Orang sudah bilang, berarti kau tidak hidup dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, Melkisedek penerimanya. Kepadanya lah Abraham. Jam 12 harus selesai kita. Mari kita berdiri saudara-saudaraku. Haleluya. Tolong main musik agak cepat-cepat sedikit. Dia membawa namamu dan namaku kepada Bapa di sorga. Dia berkata, tolong daftarkan nama-nama ini sebagai penerima anugerah, penerima kasih karunia, penerima pemeliharaan Tuhan. Dan mereka pasti mendapat kapling rumah sorgawi kerajaan sorga. Karena Yesus telah menjaminnya. Karena dia duduk sebelah kanan Bapa. Besar namanya Yesus. Bukan darah domba, darah binatang, darah lembu sapi yang dibawa ke ruang Maha Kudus, tapi darahnya sendiri sekali untuk selamanya. Dia mati di kayu salib bukan hanya untukmu, sekedar untukmu, tapi atas namamu, sebagai dirimu, sebagai diriku. Ku sanjung kau di tempat ini, oh sebab engkau, Imam besar aku, ku sanjung, kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Hanya musik saja. Masing-masing saudara kita berdoa. Haleluya. Nikmati fasilitas yang Tuhan berikan bagimu. Nikmati kasih karunia Allah yang Allah berikan bagimu. Imam besarmu, imam besarku, dia menghadap Allah Bapa, sehingga engkau beroleh keberanian, hidupmu terpelihara, terjaga, terlindungi, tercukupkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami aminkan firman-Mu atas kami. Kami aminkan firman-Mu atas kami Bapa. Haleluya.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara.